Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Retno Yuni Nur Susilowati, mahasiswa program Doktor Akuntansi FEB UGM. Saya bermaksud memaparkan disertasi saya yang berjudul Pengaruh Faktor Formal dan Informal pada Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Studi Lintas Negara. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada tim promotor saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Slamet Sugiri, MBA, Bapak Singgih Wijayana, MSI PhD, dan Ibu Suni Barokah, MCom PhD, atas bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian disertasi ini. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, yaitu Bapak Dekan FEB UGM, Profesor Dr. Didi Ahyari, MCom AKSIE, Bapak Profesor Jogianto, HM MBA PhD, Bapak Profesor Indra Wijaya Kusuma MBA PhD, Bapak Rusdi Akbar MSc PhD, Ibu Heifon Herdayinta SE MSc PhD, Ibu Dr. Siti Mutmainah MSI. Berikutnya, sistematika pemaparan mencakup pendahuluan, landasan teori, dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, dan simpulan. Untuk latar belakang masalah, penelitian ini menginvestigasi pengaruh penegakan standar akuntansi, governansi perusahaan, dan religiusitas pada relevansi nilai informasi akuntansi di negara-negara Asia Pasifik pasca adopsi IFRS. Penelitian ini juga menguji bagaimana faktor kelembagaan formal, yaitu penegakan standar akuntansi, dan faktor informal, yaitu religiusitas, memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi di negara-negara Asia Pasifik. Pasca adopsi IFRS, laporan keuangan diharapkan lebih berkualitas, yaitu memiliki relevansi nilai informasi akuntansi yang tinggi berdasarkan artikel Chen et al. Tahun 2010 dibandingkan dengan standar akuntansi sebelum IFRS. Hal ini karena penggunaan nilai wajar sehingga laporan keuangan lebih memiliki relevansi nilai, standar akuntansi yang principle based yang memungkinkan fleksibilitas dalam menginterpretasi transaksi dan kejadian ekonomi dalam perusahaan. Kemudian konvergensi IFRS yang mendorong komparabilitas sekuritas antar negara dan meningkatkan kesempatan investasi lewat batas negara. Dan semakin banyaknya pengungkapan yang akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan kepercayaan investor berdasarkan artikel Sinarto dan Kristiawan tahun 2014. Namun sayangnya, Hucheta Martinez et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa saat ini terdapat pertanyaan mendasar mengenai kualitas akuntansi dan sistem keuangan secara umum pasca terjadinya beberapa skandal keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi di kawasan Asia Pasifik cukup tinggi. Dan ini dimuat dalam artikel Sakti et al. Tahun 2020. Hal ini menempatkan negara-negara Asia Pasifik pada posisi ketiga dari 8 negara dengan kasus terbanyak di dunia, yaitu 198 kasus. Nah, wilayah Asia sendiri memiliki setting kelembagaan yang lemah dan perbedaan kultur antar negara yang mencolok. Misalnya dalam hal perlindungan investor, kemudian sistem hukum dan penegakan standar akuntansi. Hal ini ada dalam artikel Lin et al. Tahun 2012. Di antara negara-negara sampel, India, Indonesia, dan Jordan memiliki tingkat penegakan standar akuntansi yang rendah dibandingkan dengan Australia dan Selandia Baru, berdasarkan data dari Brown et al. Tahun 2014. Permasalahan yang lain adalah terdapat negara dengan tingkat religiusitas yang dianggap tinggi, tetapi memiliki tingkat korupsi yang juga tinggi, misalnya Indonesia dan Sri Lanka. Skor Indeks Prestasi Korupsi atau IPK Indonesia adalah 38. Ini masih di bawah rata-rata IPK global, yaitu 43.
Skor ini sendiri merosot 4 poin dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 di tahun 2022 berdasarkan laporan Tempo.co. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama yang mengajarkan pedoman hidup bukan hanya kepada Tuhan, namun juga kepada sesama manusia, sering sekali tidak sinkron dengan realitas di masyarakat. Berdasarkan artikel Nurca tahun 2022. Namun terlepas dari faktor kelembagaan yang kurang mendukung, wilayah Asia Pasifik penting untuk diteliti karena menjadi fokus perhatian investor internasional. Hal ini disebutkan dalam artikel Yusuf dan Majid tahun 2008 dan Ismail et al. Tahun 2015. Tiga negara Asia, yaitu Cina, Jepang, dan Hong Kong, menempati 5 besar dari total kapitalisasi pasar global dengan nilai 106 juta US dollar berdasarkan data Bank Dunia tahun 2020. Informasi akuntansi yang berkualitas dapat mengaruhi persepsi investor, reaksi pasar saham, keputusan kredit oleh bankir, dan risiko perusahaan yang dievaluasi oleh analis berdasarkan artikel Wakil dan Petruska tahun 2018. Faktor yang kemudian diduga berpengaruh pada relevansi nilai informasi akuntansi adalah governance perusahaan, penegakan standar akuntansi, dan religiusitas pada tingkat negara. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini adalah satu, menguji secara empiris pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan non-keuangan di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang kedua, menguji secara empiris peran penegakan standar akuntansi yang memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan non-keuangan di kawasan Asia Pasifik. Dan yang ketiga, menguji secara empiris peran religiusitas yang memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan non-keuangan di kawasan Asia Pasifik. Berikutnya, landasan teori. Penelitian ini mendasarkan diri pada teori-teori sebagai berikut. Yang pertama adalah teori keagenan, yang kedua teori kelembagaan, yang ketiga teori kewajiban moral, dan yang keempat teori norma sosial. Penjelasan untuk teori keagenan adalah sebagai berikut. Berdasarkan perspektif keagenan, insentif oportunisme manajerial dapat mempengaruhi konten informasi dari angka akuntansi yang dilaporkan. Hal ini membuat laporan keuangan menjadi kurang dapat memprediksi aliran kas masa depan atau dengan kata lain kurang relevan. Berdasarkan artikel Bandyopadhyay et al. Tahun 2017. Sedangkan IFRS merupakan standar akuntansi yang diharapkan dapat membatasi perilaku oportunistik, misalnya Bart et al. Tahun 2008 dan Ewert et al. Tahun 2005. IFRS juga diharapkan dapat menghasilkan pilihan metode akuntansi, pengukuran, dan pengungkapan yang lebih baik. Berikut ini adalah penjelasan untuk teori kelembagaan. Filatochev et al. Tahun 2013 menjelaskan bahwa teori kelembagaan menawarkan cara untuk memahami bagaimana keefektifan governansi perusahaan bergantung pada sejumlah faktor organisasi, sosial, dan politik. Karena teori kelembagaan mempertimbangkan peran kekuasaan, agensi, kerjasama internasional, dan dinamika kelembagaan sosial, maka teori ini memberikan lensa teoretis yang membantu ketika berusaha memahami perilaku yang digunakan perusahaan dan pihak lain dalam konteks kelembagaan lokal untuk mengatasi tuntutan kelembagaan yang beragam dan bersaing saat mengimplementasikan IFRS. Selanjutnya, untuk religiusitas, jelaskan dengan teori kewajiban moral dan teori norma sosial. Perspektif kewajiban moral menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk mematuhi standar moral dan etika yang tinggi, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari melakukan kegiatan bisnis secara jujur, dapat dipercaya, dan etis. Hal ini dimuat dalam artikel Jones dan Hiltebeitel tahun 95, Garriga dan Mele tahun 2004, dan Kim et al. Tahun 2012. Oleh karena itu, perusahaan yang berasal dari negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan membatasi diskresi manajerial yang akan mengurangi kualitas akuntansi. Berikutnya, teori norma sosial menyatakan bahwa
perilaku individu dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana anggota lain dari kelompok sosial seseorang berperilaku. Hal ini berdasarkan dari argumen Kohlberg tahun 1984. Penelitian ini menggunakan teori norma sosial sebagai dasar untuk memverifikasi pengaruh norma agama penduduk di sekitar perusahaan terhadap keputusan manajer, yaitu keputusan yang berpotensi mempengaruhi kualitas akuntansi. Berikutnya untuk hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. H1, governansi perusahaan berpengaruh positif pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan non-keuangan di kawasan Asia Pasifik. H2, penegakan standar akuntansi memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan non-keuangan yang berdomisili di negara-negara Asia Pasifik. H3, religiusitas memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan non-keuangan yang berdomisili di negara-negara Asia Pasifik. Selanjutnya adalah model penelitian. Model penelitian adalah sebagai berikut. Governansi perusahaan berpengaruh pada relevansi nilai informasi akuntansi. Ini adalah penjelasan dari H1. Kemudian penegakan standar akuntansi dan religiusitas ini memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pertama, untuk definisi operasional variabel. Variabel pertama adalah relevansi nilai informasi akuntansi. Untuk menguji relevansi nilai, model Olson tahun 1995, modifikasian akan diterapkan pada akuntansi dalam laporan keuangan dalam kurun 2011 sampai 2021 dari perusahaan sampel yang berasal dari 16 negara yang menjadi observasi penelitian. Hal ini mengacu pada Q et al. Tahun 2016. Model Olson 1995 yang menjadi dasar estimasi adalah sebagai berikut. PIJT sama dengan B0 ditambah B1E IJT ditambah B2 BV IJT ditambah error IJT. Dalam hal ini, P adalah harga saham perusahaan I di negara J pada tahun T 3 bulan setelah tahun fiskal berakhir. Kemudian E adalah laba per lembar saham perusahaan I di negara J pada tahun T. Kemudian BV adalah nilai buku per lembar saham perusahaan I di negara J pada tahun T. Sedangkan EIT adalah error term yang menunjukkan informasi lain yang relevan dengan nilai perusahaan I pada negara J untuk tahun T di luar laba dan nilai buku. Berikutnya untuk governansi perusahaan. Penelitian ini menggunakan data skor governansi perusahaan yang merupakan salah satu pilar dari 3 pilar ISG dari data Thomson Reuters. Hal ini mengacu pada artikel VLT tahun 2016, Duque Gisales dan Aquilera Carraswell tahun 2021. Kemudian untuk penegakan standar akuntansi, penelitian ini menggunakan ukuran penegakan standar akuntansi dan audit yang dikembangkan oleh Brown et al. Tahun 2014. Penelitian tersebut dilakukan pada 51 negara untuk tahun 2002, 2005, dan 2008 menggunakan data yang tersedia untuk umum yang disediakan oleh Federasi Akuntan Internasional, Bank Dunia, dan Regulator Sekuritas Nasional. Skor penegakan akuntansi memiliki rentang 2-24, angka yang semakin tinggi menunjukkan tingkat penegakan yang semakin kuat. Kemudian untuk religiusitas, penelitian ini menggunakan ukuran religiusitas pada tingkat negara. Penelitian ini mengikuti Chen, Lim, dan Lobo tahun 2016 yang menggunakan 3 item dalam data survei World Value Survey atau WVS. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa religiusitas didefinisi oleh 3 elemen berbeda, yaitu kognitif atau mengetahui, afektif atau merasakan, dan perilaku atau melakukan. Hal ini mengacu pada artikel Cornwall et al. Tahun 1986, Parbotea, Hugel, dan Cullen tahun 2008. Chen et al. Tahun 2016 menggunakan 3 item dalam data survei BPS yang menangkap 3 elemen religiusitas, yaitu keanggotaan agama, pentingnya agama, dan layanan keagamaan. Penelitian ini menggunakan rata-rata atau mean dari ketiga item yang mengukur religiusitas yang sudah dibahas sebelumnya.
Kemudian untuk variabel kontrol, penelitian ini menggunakan dua aspek yang meliputi faktor kontrol dari yang bersifat kelembagaan dan faktor spesifik perusahaan yang telah diuji sebelumnya dan bukan merupakan observasi utama penelitian. Hal ini merujuk pada Hauke et al. Tahun 2016. Variabel kontrol yang merupakan faktor kelembagaan negara ialah budaya dalam subkultur akuntansi, yaitu konservatisme, optimisme, dan kerahasiaan transparansi. Kemudian yang kedua pelindungan investor, yang ketiga divergensi standar akuntansi, yang keempat sistem hukum, dan yang kelima klasifikasi negara maju atau berkembang. Sedangkan untuk variabel spesifik perusahaan yang dikontrol pada penelitian ini juga mengikuti Hauke et al. Tahun 2012, yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan lend total aset, kemudian leverage yang diukur dengan rasio total hutang jangka panjang dibagi total aset, dan pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan delta tingkat pertumbuhan penjualan dibagi penjualan tahun sebelumnya. Berikutnya untuk data penelitian. Data penelitian ini menggunakan data panel yang tersedia pada basis data Osiris dan Thomson Reuters yang diakses melalui perpustakaan FIB UGM, dan ini melakukan pengujian lintas negara. Data penelitian ini mencakup 16 negara Asia Pasifik yang terdaftar pada Indeks Penegakan Standar Akuntansi yang termuat dalam artikel Brown et al. Tahun 2014. Kemudian, sampel penelitian merupakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di 16 negara Asia Pasifik, yaitu Australia, China, Filipina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Pakistan, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Turki, dan Yordania. Perusahaan-perusahaan non-keuangan tersebut berasal dari 10 industri standar klasifikasi industri global atau GICS, yaitu energi, material, industri, discretionary konsumen, bahan pokok konsumen, perawatan kesehatan, teknologi informasi, jasa komunikasi, utilitas, dan ekstraterial. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis. Pengujian H1 dilakukan dengan menggunakan teknik ordinary least square pada analisis regresi. H1 berkenaan dengan pengaruh positif governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan non-keuangan di kawasan Asia Pasifik. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini merujuk pada Q et al. Tahun 2016 yang memodifikasi model Olson tahun 1995. Berikutnya, penelitian ini menetapkan laba memiliki relevansi nilai ketika koefisiennya positif dan berbeda signifikan dari nilai 0. Merujuk pada Goh et al. Tahun 2015, Song et al. Tahun 2010. Konsisten dengan literatur sebelumnya, penelitian ini mengharapkan koefisien positif pada beta 1 dan beta 2, serta koefisien beta yang menjadi fokus amatan. Hal ini merujuk pada Krishnan dan Zhang tahun 2019 dan Chourou tahun 2020. Berikutnya untuk pengujian H2 dan H3. Seperti halnya H1, H2, dan H3 juga diuji dengan menggunakan teknik OLS. H2 dan H3 menyatakan bahwa penegakan standar akuntansi dan religiusitas pada tingkat negara memperkuat pengaruh positif governance perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan non-keuangan di kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Q et al. Tahun 2016 yang memodifikasi model Olson tahun 1995. Penelitian ini menetapkan laba memiliki relevansi nilai ketika koefisiennya positif dan berbeda signifikan dari nilai 0. Konsisten dengan literatur sebelumnya, penelitian ini mengharapkan koefisien positif pada B1, B2, serta B9 dan B10, merujuk pada Krishnan dan Zhang tahun 2019, serta Chourou tahun 2020. Berikutnya untuk hasil penelitian. Pertama, untuk statistik deskriptif. Data penelitian ini menggunakan unbalanced sample sehingga memiliki jumlah observasi yang tidak sama untuk semua variabel penelitian. Tabel 7 menyajikan distribusi sampel penelitian. Total jumlah perusahaan yang terdaftar di seluruh negara adalah 24.168 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sejumlah 1.880
merupakan perusahaan yang berasal dari industri keuangan sehingga dikeluarkan dari sampel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.035 perusahaan tidak memiliki data untuk periode 2010 sampai 2021. Mengapa 2010 sampai 2021? Karena ada beberapa variabel yang memerlukan data T-1. Kemudian pada akhirnya sampel yang memenuhi kualifikasi penelitian adalah sebanyak 21.253 perusahaan. Data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian merupakan data cross-section untuk tahun amatan sebanyak 11 tahun, yaitu 2011 sampai 2021. Kemudian berikutnya, penelitian ini melakukan pengujian asumsi klasik. Karena menggunakan teknik OLS, maka penelitian ini harus menguji asumsi klasik untuk memastikan bahwa persamaan regresi memiliki hasil yang konstan, tidak bias, dan tepat dalam melakukan estimasi. Hasil menunjukkan adanya masalah normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas yang semuanya diatasi dengan menggunakan asumsi dan teknik statistika. Selanjutnya, untuk hasil pengujian H1, hasil pengujian untuk H1 menunjukkan bahwa book value per share atau BV dan laba atau E memiliki nilai P atau P value yang signifikan pada level A kurang dari 1% dan alfa kurang dari 5%, sedangkan koefisien beta 1 sama dengan 0,966 dan beta 2 sama dengan 0,197. Namun secara statistis, H1 tidak terdukung yang ditunjukkan oleh nilai P sebesar 0,383 dengan koefisien beta 4 sebesar 0,000. Hasil ini robust ketika pengujian dilakukan dengan data tanpa missing values pada variabel governance. Hal ini terdapat pada lampiran 4. Kemudian yang berikutnya untuk pengujian H2 dan H3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H2 tidak terdukung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai BV kali GAV kali N yang merupakan variabel interaksi dari nilai buku per lembar saham dikalikan governansi perusahaan dan penegakan standar akuntansi memiliki nilai P sebesar 0,000 atau signifikan pada level alfa sama dengan kurang dari 5% dengan namun memiliki koefisien beta 9 negatif 0,002. Artinya arah beta berkebalikan dengan yang diprediksi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, penegakan standar akuntansi memperlemah pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi. Berikutnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa H3 terdukung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai BV kali GAV kali REL yang menunjukkan variabel interaksi dari nilai buku per lembar saham, governansi perusahaan, dan religiusitas memiliki nilai P sebesar 0,007 atau signifikan pada level alfa kurang dari 1% dengan beta 10 sebesar 0,068. Hasil tersebut menunjukkan bahwa religiusitas secara signifikan memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi. Pengujian H2 dan H3 robust pada data tanpa missing values pada variabel governansi dan ini terdapat pada lampiran 4. Berikut ini adalah tabel 11 yang menunjukkan ringkasan pengujian hipotesis. Di situ terlihat bahwa hanya hipotesis 3 yang terdukung pada nilai P 0,007 dan beta 0,069. Hasil pengujian untuk uji kekokohan dapat dijelaskan sebagai berikut. Penelitian ini melakukan pengujian kekokohan. Pertama, menguji hipotesis dengan menggunakan data tanpa missing values pada variabel governance. Sebagaimana kita ketahui, variabel governance memiliki nilai observasi yang sangat sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dengan menghilangkan missing values sebagai pengujian kekokohan. Secara teknis, penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan data sebanyak 9.244 observasi pada tahun perusahaan. Hasil pengujian kekokohan konsisten dengan pengujian sebelumnya, yaitu H1 yang menyatakan bahwa governansi perusahaan
berpengaruh positif pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan keuangan di Asia Pasifik tidak terdukung yang ditunjukkan oleh nilai P sebesar 0,363 dan beta sebesar 0,000. H2 yang menyatakan bahwa penegakan standar akuntansi memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan dan keuangan di Asia Pasifik juga tidak terdukung yang ditunjukkan oleh nilai P sebesar 0,000 dan beta sebesar negatif 0,003. Kemudian H3 yang menyatakan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan dan keuangan di Asia Pasifik terdukung yang ditunjukkan oleh nilai P sebesar 0,009 dan beta sebesar 1,012. Dan hal ini terdapat pada lampiran 5. Selanjutnya, uji kekokohan yang kedua dilakukan dengan menggunakan variabel penegakan standar akuntansi yang diukur dengan kriteria tinggi dan rendah. Hasil pengujian kekokohan tersebut konsisten dengan pengujian sebelumnya, yaitu H2 tidak terdukung, yang ditunjukkan oleh nilai P sebesar 0,000 dan beta sebesar negatif 0,021. Dan hal ini ada pada lampiran 5. Kemudian, mohon maaf sebelumnya, untuk uji kekokohan yang ketiga, penilaian ini menggunakan ukuran lain untuk governansi perusahaan dan religiusitas. Ukuran alternatif untuk governansi perusahaan adalah skor ESG secara keseluruhan. Kemudian untuk ukuran alternatif religiusitas adalah RDI atau Religious Density Index yang dikembangkan oleh Pew Research Center. Hasil pengujian kekokohan menunjukkan bahwa governansi perusahaan yang diukur dengan skor ESG dan penegakan standar akuntansi justru berpengaruh negatif pada relevansi nilai informasi akuntansi dari perusahaan-perusahaan dan keuangan di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan religiusitas yang diukur dengan RDI berpengaruh pada relevansi nilai informasi akuntansi dengan arah yang berlawanan. Hasil pengujian berikutnya menyatakan bahwa penegakan standar akuntansi maupun religiusitas yang diukur dengan RDI tidak signifikan memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada nilai relevansi informasi akuntansi dari perusahaan-perusahaan non-keuangan di kawasan Asia Pasifik. Kemudian pelaku penelitian ini juga melakukan hasil uji tambahan. Penelitian ini melakukan uji tambahan dengan hasil sebagai berikut. Pertama, penelitian ini menggunakan model lain sebagai alternatif untuk menguji relevansi nilai informasi akuntansi mengikuti literatur sebelumnya yaitu Kothari dan Zimmerman tahun 1993 dan Lev dan Olson tahun 1982. Artikel-artikel tersebut menjelaskan bahwa dengan tidak adanya preferensi yang jelas antara model harga dan model return, banyak peneliti mengikuti formula Kothari dan Zimmerman tahun 1993 yang menyatakan bahwa penggunaan model return dan harga memiliki potensi untuk menghasilkan bukti yang lebih meyakinkan. Hal ini juga didukung oleh Lev dan Olson tahun 1982 yang juga menjelaskan bahwa kedua model tersebut baik return model maupun price model bersifat saling komplementer satu dengan yang lain. Hasil analisis tambahan dengan menggunakan model return menunjukkan hasil yang berbeda dari pengujian sebelumnya. Hasil menunjukkan bahwa H1 terdukung pada nilai P sama dengan 0,015. Artinya governansi perusahaan berpengaruh positif pada relevansi nilai informasi akuntansi. Adapun pengujian atas H2 dan H3 tidak terdukung dengan nilai P sama dengan 0,156 dan 0,364. Di samping itu, R square yang dihasilkan juga sangat kecil yaitu 0,0069. Kemudian berikutnya simpulan. Secara statistis, governansi perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi relevansi nilai informasi akuntansi. Artinya, perusahaan-perusahaan non-keuangan yang berdomisili di negara-negara Asia Pasifik yang memiliki skor governansi perusahaan yang tinggi tidak serta-merta memiliki relevansi nilai informasi akuntansi yang juga tinggi. Kemudian yang kedua, tingkat penegakan standar akuntansi dan governansi perusahaan berinteraksi secara negatif signifikan dalam mempengaruhi relevansi nilai. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki governansi perusahaan yang baik, tetapi berdomisili di negara-negara dengan penegakan standar akuntansi yang rendah, justru memiliki relevansi nilai yang tinggi. Nah, yang ketiga, religiusitas pada tingkat negara memperkuat pengaruh governansi perusahaan pada relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan-perusahaan dan keuangan di kawasan Asia Pasifik.
Artinya, perusahaan-perusahaan keuangan yang memiliki governance yang baik dan berdomisili di negara-negara Asia Pasifik yang memiliki tingkat religiusitas yang kuat cenderung memiliki relevansi nilai yang tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam hal isi maupun penyampaian disertasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.